Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita. Kiranya kekuatan Roh Kudus menyertai hati dan pikiran kita dalam melangkahkan kaki di pagi hari ini. Puji nama Tuhan. 5 menit bersama dengan firman. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kiranya jadikan kami menjadi gereja yang mengasihi. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Allah akan saya ambil dalam Kisah Rasul 2 ayat 42 dan 43. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutan mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Haleluya. Kita melihat bagaimana gereja mula-mula yang diberkati oleh Tuhan, yang disertai oleh Tuhan dengan tanda-tanda yang heran dan ajaib. Tetapi itu harus dimulai dengan gereja yang menyambut kebenaran firman Allah, gereja yang mengasihi Tuhan, gereja yang menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Allah. Jadi tema kita adalah Loving Church. Jadi gereja yang mengasihi. Nah, gereja yang mengasihi, dari pembacaan tadi kita bisa dapat simpulkan bahwa gereja yang mengasihi adalah gereja yang bertekun dalam firman Allah, atau gereja yang bertekun dalam pengajaran para rasul pada waktu itu. Nah, di sini kita bisa melihat gereja itu harus betul-betul menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Allah, bukan prinsip-prinsip keinginan manusia, tapi prinsip-prinsip yang diinginkan oleh Allah dalam kehidupan orang-orang percaya. Karena kita adalah gereja yang mengasihi Tuhan, gereja yang mencintai Yesus Kristus, gereja yang dikepalai oleh Sang Jenderal besar kita, itu Yesus Kristus sebagai Tuhan juga sekaligus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Maka sudah seharusnya kita berada dalam otoritas firman Allah itu senantiasa. Bukan kita membawahi firman Allah, tetapi firman Allah membawahi kehidupan kita, dan firman Allah membimbing kita, menolong kita, menyatakan kebaikannya kepada kita. Nah, yang kedua dikatakan firman Allah berkumpul untuk memecahkan roti. Jadi jemaat pada waktu itu adalah jemaat yang saling memperhatikan satu dengan yang lain, saling menolong. Yang berkelebihan menolong yang susah mendapatkan keringanan dari orang-orang di sekitarnya. Dan Alkitab mengatakan, kalau kita lihat bagaimana Allah menambahkan bilangan jiwa, karena gereja ini memang betul-betul gereja mula-mula adalah gereja yang sungguh-sungguh bertumbuh karena kebenaran firman Allah, dan mereka juga adalah orang-orang yang suka berbagi dengan kekayaan yang mereka miliki, atau pribadi-pribadi yang kaya betul-betul memberikan yang terbaik untuk mendukung pekerjaan Tuhan pada waktu itu. Mereka tidak egois, mereka sungguh-sungguh memberikan perhatiannya kepada Tuhan, karena mereka menyadari apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka terima dari Tuhan, dan pakai kembali untuk kemuliaan nama Tuhan dengan jalan berbagi di dalam kehidupan gereja Tuhan pada waktu itu. Puji nama Tuhan. Dan itu sebabnya menjadi gereja yang suka berbagi adalah atau mengadakan perjamuan suci bersama, atau makan bersama, dan lain sebagainya. Dan itu mereka betul-betul menjadi gereja Injil sepenuh. Nah, rohaninya dapat, jasmaninya dapat. Wow! Wah, mantap! Ya, itu betul-betul mantaplah imannya, mantaplah kasihnya, mantaplah pengharapannya dalam Tuhan. Karena akan sangat sulit saat ini kita menemukan gereja yang seperti ini. Lalu yang ketiga kita akan lihat apa yang dilakukan, berkumpul untuk berdoa. Jangan pikir gereja dapat melakukan kegiatannya tanpa berdoa. Dan doa harus merupakan napas kehidupan kita sebagai orang percaya. Baik saat tertentu, saat waktu rehat kita, atau saat meditasi kita, atau saat di manapun,
Doa harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Doa itu harus menjadi napas sehingga kita bisa melihat apa yang dikerjakan oleh Tuhan melalui para rasul pada waktu mujizat dan tanda-tanda heran yang sangat luar biasa terjadi. Karena apa? Allah turut bekerja untuk membuktikan kebenaran firman Allah. Allah turut bekerja, Roh Allah turut bekerja untuk membuktikan bahwa Yesus itu yang telah naik ke surga tetap beraktivitas untuk melakukan hal-hal yang indah bagi umatnya. Dan tetaplah menjadi gereja yang mengasihi Tuhan, supaya Tuhan dimuliakan dalam kehidupan kita. Salam Indonesia! Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkati firman-Mu sehingga kami menjadi gereja yang mengasihi Tuhan. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Mantap, 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 mantap. Ada orang bilang like, comment, and share, and subscribe juga. Tuhan Yesus memberkati, ya, gitu aja. Tuhan Yesus memberkati. Mantap.